Bab 458, Tulang Phoenix Surgawi. Tepat di depan semua orang, telapak tulang darah yang terbakar itu menembus tubuh Sealer Illusion Finchult dengan mudah. Itu tidak berhenti sama sekali, mirip dengan bagaimana pedang baja yang menyala akan menembus selubung tipis. Dalam sekejap mata, Sealer Illusion Finchult dilahap oleh api. Saat berikutnya, dia berubah menjadi abu. Inti emas dibakar menjadi abu oleh nyala api yang mengerikan itu dalam waktu kurang dari 1 detik tanpa ada mayat yang tersisa. Keheningan total terjadi dalam jarak 1000 meter dari istana Kaisar Manusia. Semua pembudidaya merasakan rasa represi yang tak dapat dijelaskan saat dada mereka sesak, membuat sulit bernapas. Lihat, seseorang dari kerumunan berseru. Tanpa perlu pengingat apapun, tatapan semua orang mendarat di telapak tulang darah itu. Pada saat itu, kekosongan di sekitar telapak tulang darah mulai terdistorsi setelah dibakar oleh api yang hebat. Serangkaian air mata muncul, berhembus dengan angin jahat. Aturan medan perang kuno telah dilanggar, memicu robekan dimensional. Set, semua orang terkesiap. Ini berarti api di telapak tangan itu telah mencapai tingkat kekuatan inti emas. Aura jahat menyembur keluar dari air mata dimensional. Api di telapak tulang darah berkedip melawan angin jahat, berlangsung sesaat sebelum akhirnya padam. Tepat setelah itu, semua pembudidaya menyaksikan dengan tatapan khawatir. Air mata dimensi yang muncul di sekitar telapak tulang darah melahapnya tetapi meludahkannya kembali. Itu dimuntahkan utuh. Kekuatan robekan dari robekan dimensional sangat kuat sejak awal dan bisa merobek tubuh inti emas atau bahkan jiwa yang baru lahir. Saat seseorang diseret oleh robekan dimensional, mereka akan menahan arus kehampaan yang sangat mengerikan. Bahkan Nascent Souls atau Void Reversions akan membuat esens spirit mereka dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Legenda mengatakan bahwa hanya Patriark yang perkasa yang dapat menahan arus liar dari kehampaan dan melakukan perjalanan melaluinya dengan bebas. Namun, robekan dimensional tidak bisa melahap telapak tulang darah itu. Setelah diambil dan dicuci oleh arus liar, itu masih utuh. Apa sebenarnya itu? Itu bukan tulang manusia. Penerus Divine Phoenix Island, api telapak tulang darah. Semua petunjuk tampaknya mengarah pada kebenaran tertentu. Mungkinkah, legenda, itu nyata? Pedang Sekte Sealer bergidik gelisah, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu yang menakutkan. Legenda apa? Sealer lainnya melihat ke arahnya satu demi satu. Apakah kalian tahu asal-usul Pulau Divine Phoenix? Sealer Pedang Sekte bertanya sebagai gantinya. Sealer lain menjawab dengan cemberut, awalnya, Divine Phoenix Island hanyalah satu-satunya pulau di luar negeri. Legenda mengatakan bahwa di era yang tidak diketahui dahulu kala, langit dihujani api dan cakrawala runtuh. Di antara itu, mayat Phoenix suci berdarah murni mendarat di pulau itu. Petik 2. Setelah itu, pulau itu dinamai sebagai Divine Phoenix Island. Pada saat itu, Sealer tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia mengingat sesuatu juga, dia terkejut dan bertanya perlahan, maksudmu? Legenda itu sudah lama sekali dan selalu menyebar ke seluruh dunia fana. Itu dibuat oleh pendongeng, tidak mungkin itu benar, kan? Sealer lain menolak untuk mempercayainya. Phoenix pasti adalah roh surgawi yang sekuat dewa sempurna. Di dunia kultivasi, tidak pernah ada catatan akurat tentang keberadaan burung Phoenix surgawi di daratan Tianhuang. Tidak ada yang pernah melihat Phoenix berdarah murni dan satu-satunya yang tersisa adalah isapan jempol dari legenda. Sebelum ini, jika ada yang mengatakan bahwa ada makhluk hidup berdarah murni di dunia yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan keabadian sempurna, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi sekarang, para Sealer yang hadir terdiam. Tiba-tiba, Sealer Istana Tuan berkata, dalam manual kuno Sekte Iblis, ada legenda tentang ras Phoenix. Dikatakan bahwa ras Phoenix adalah ras perkasa yang bahkan sebanding dengan kekuatan naga. Mereka menggunakan api terkuat dan paling menakutkan di alam semesta dan dapat membakar semua makhluk hidup. Phoenix jantan disebut Feng sedangkan Phoenix betina disebut Huang, 1. Phoenix berdarah murni, juga dikenal sebagai Phoenix abadi, terlahir kembali melalui nirwana setiap kali mereka membakar diri mereka sendiri dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, di daratan Tianhuang, baik itu di kultivasi atau dunia fana, selalu ada pepatah, Phoenix menjalani nirwana untuk kelahiran kembali melalui api. Pepatah itu adalah penjelasan tentang kemampuan Phoenix surgawi. Sealer lain bertanya, apa perbedaan antara keduanya? Sealer Istana Tuan menjawab, manual kuno mencatat bahwa burung Phoenix akan selalu meninggalkan sesuatu di setiap kelahiran kembali. Ketika Feng abadi bermandikan api, dia meninggalkan setetes darah esensi Phoenix surgawi. Ketika Huang yang tidak mati bermandikan api, dia meninggalkan sepotong tulang Phoenix surgawi. Petik 2. Pada saat itu,
semua orang merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka membuat hubungan antara orang ini dari Divine Phoenix Island dan telapak tulang darahnya dengan api mengerikan yang menyala di atasnya, mereka mendekati kebenaran. Maksudmu tangan kanannya sebenarnya adalah sepotong tulang Phoenix Surgawi. Seorang Sealer berseru. Jika pengurangan itu benar, tulang Phoenix Surgawi itu akan menjadi harta terbesar di seluruh daratan Tianhuang atau bahkan dunia kultivasi dan tidak tergantikan. Dalam hal ini, secara alami akan menjelaskan mengapa robekan dimensional tidak dapat melahap tulang itu dan mengapa arus liar di kehampaan tidak dapat menghancurkannya. Masuk akal jika tulang Phoenix Surgawi menjadi objek abadi. Bahkan seorang patriark yang perkasa akan tergoda untuk mendapatkannya. Swoosh, swoosh, swoosh. Para Sealer memiliki pemahaman diam-diam dan mengarahkan pandangan mereka ke tangan kanan Su Zimo, mereka tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Semuanya adalah inti emas yang mencapai akhir rentang hidup mereka. Sekarang mereka dikirim ke medan perang kuno dengan penerus sekte masing-masing, sebagian karena ancaman yang dapat mereka berikan. Di sisi lain, mereka semua memendam pikiran untuk mencari peluang atau harta untuk meningkatkan rentang hidup mereka sehingga mereka dapat terus berkultivasi dan menerobos ke alam Naschen Soul. Karena tulang Phoenix Surgawi adalah benda yang ditinggalkan oleh kelahiran kembali Huang yang abadi melalui Nirwana, itu pasti akan memiliki kekuatan surgawi yang tak terbayangkan dan jika mereka bisa mendapatkannya, mereka mungkin bisa memperpanjang hidup mereka. Meskipun Su Zimo mampu membunuh Sealer Illusion Finchult dengan telapak tulang darah, luka internalnya belum sembuh dan vitalitasnya masih terkuras, hampir sepenuhnya habis. Iblis Ji berada dalam kondisi yang sama. Bagi semua orang, Su Zimo dan Demones Ji adalah dua orang mati. Yang harus mereka pertimbangkan adalah bagaimana mereka akan mendapatkan tulang Phoenix Surgawi dalam pertarungan berikutnya setelah memutuskan tangan Su Zimo. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari pintu masuk istana Kaisar Manusia, turun ke atas Su Zimo. Sebuah kekuatan besar menyedot Su Zimo, menyebabkan dia bangkit perlahan. Lanjutkan. Jika Anda berhasil bertahan, saya harap, Anda masih dapat mengingat saya. Iblis Ji memiringkan kepalanya dan bersandar di pelukan Su Zimo seperti gadis lemah. Meskipun matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan, dia tetap berpura-pura tersenyum. 1. Nama Cina Phoenix adalah Feng Huang. Bab 459, Kompromi Istana Kaisar Manusia. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa tetapi dia tidak melepaskannya. Sepanjang sejarah, hanya akan ada satu penerus yang dipilih untuk kemunculan Istana Kaisar Manusia. Saat ini, selama Su Zimo melepaskan Demones Ji, dia akan dapat memasuki Istana Kaisar Manusia dengan benar. Namun, dia tahu bahwa jika dia melepaskannya, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Su Zimo tidak peduli tentang hubungan antara Iblis Ji dan Ji Yaoxue atau memikirkan apa artinya menjadi tripodnya. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa jika Demones Ji tidak mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu untuknya sebelumnya, dia akan dibunuh oleh Sealers of Formless Monastery dan Illusion Finchult dan tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia memegangi Iblis Ji dengan keras dan menolak untuk melepaskannya. Bagi banyak pembudidaya, ini adalah pilihan yang tampak bodoh, bahkan bodoh. Justru karena alasan inilah mereka berdua berhenti di udara saat naik, tidak bisa naik atau turun. Itu adalah aturan yang tidak dapat disangkal bahwa Istana Kaisar Manusia hanya akan memilih satu penerus. Saat ini, pilihan Su Zimo menantang aturan Istana Kaisar Manusia, menantang kekuatan Kaisar Manusia sendiri. Para Sealer senang melihat itu. Jika Su Zimo berhasil memasuki Istana Kaisar Manusia, mereka akan kehilangan kesempatan untuk merebut tulang Phoenix Surgawi. Betapa bodohnya, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Seorang kultivator mencibir. Kultivator lain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak disangka bahwa Matt Blade akan menjadi pria yang sangat sentimental. Bukankah itu benar? Tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk membuat pilihan seperti itu. Jika dia memasuki Istana Kaisar Manusia, tidak hanya dia bisa bertahan, dia juga bisa mendapatkan warisan Kaisar Manusia. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Ling Han dari Snowdrift Valley menggigit bibirnya dan menatap dengan ekspresi yang bertentangan. Apa yang diwakili oleh pilihannya? Itu berarti bahwa pada saat ini, pria ini rela meninggalkan hidupnya dan warisan Kaisar Manusia untuk menyelamatkan Iblis Ji. Bahkan jika hanya ada secercah harapan. Sebagai seorang wanita, dia merasakan sedikit rasa iri terhadap Iblis Ji dari lubuk hatinya. Berangkat, Iblis Ji mengerutkan kening dalam, kelopak matanya begitu berat sehingga dia tidak bisa melihat wajah Su Zimo dengan jelas dan suaranya yang lemah menunjukkan sedikit kecemasan. Jangan merasa bersalah. Alasan saya menyelamatkan Anda,
adalah karena Anda juga menyelamatkan saya sebelumnya. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah dibunuh oleh biksu terkutuk itu sejak lama. Aku baru saja membalas budimu sekarang. Masih tidak ada respon. Biarkan aku pergi. Itu masih diam. Namun, Demones Ji bisa merasakan dia memeluknya lebih dekat. Keduanya melayang di udara dalam kebuntuan dengan istana Kaisar Manusia. Beberapa sealer yang tersisa sudah dalam perjalanan. Mereka berdua sudah berada di ujung jalan tanpa kekuatan untuk melawan. Bahkan tanpa melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas, sealer bisa membunuh mereka berdua hanya dengan kekuatan di tingkat ranah yayasan pendirian. Mati. Sealer pertama yang tiba adalah dari Sword Sect. Berdengung. Suara pedang berdengung terdengar dan sinar pedang yang tak tertandingi melintas. Alih-alih mengincar tanda vital Suzimo, itu mencoba memutuskan pergelangan tangannya. Suzimo menatap pedang itu tanpa bergerak. Mengingat kondisinya saat ini, setiap prajurit penyempurnaan Ki akan dapat membunuhnya, apalagi Sealer of Sword Sect. Berdebur, sinar pedang menghantam kolom cahaya dari istana Kaisar Manusia dan menciptakan riak sebelum menghilang seketika. Suzimo tidak terluka. Para sealer terkejut ketika mereka melihat itu. Tiba-tiba, seolah-olah gelisah, kolom cahaya itu bersinar terang dengan cara yang berbeda. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan dan langsung menembus tubuh Sword Sect Sealer. Puff, puff, puff. Kilatan darah menyembur keluar terus-menerus. Tubuh sealer itu tertusuk oleh sinar cahaya ilusi dan saat berikutnya, dia meledak menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa. Setelah melihat itu, beberapa sealer yang tersisa terkejut dan ketakutan. Di antara mereka, sealer Sekte Biduk Surgawi telah melepaskan keterampilan rahasianya yang mengenai kolom cahaya. Kolom cahaya bergetar dan menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi, menelan Sealer of Heavenly di Persek. Orang itu agak mengesankan saat kilatan tekad berkedip di matanya. Mengaum, dia melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, ingin melawan sinar cahaya di depannya. Bang! Dia berubah menjadi kabut darah dan mati di tempat. Meskipun itu hanya kolom cahaya di bawah istana Kaisar Manusia, kekuatannya tidak dapat ditantang dan itu cukup untuk menekan segalanya, membunuh dengan satu sentuhan. Yang lain buru-buru berhenti di jalur mereka dan melarikan diri, tidak berani berlama-lama. Mereka hanya berhenti di luar batas istana Kaisar Manusia sebelum berbalik untuk melihat dengan ketakutan di hati mereka. Pria dan wanita itu masih melayang di udara dalam kolom cahaya raksasa itu, berpelukan tanpa berpisah. Para sealer tampak muram dengan ekspresi marah. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan tulang Phoenix Surgawi mengingat situasi saat ini. Mari kita tunggu sebentar lagi, mungkin masih ada kesempatan. Setelah beberapa saat, Sealer Hollow Monastery menenangkan diri dan berkata perlahan dengan tatapan berkilauan. Betul sekali. Sealer Istana Tuan berkata dengan nada gelap, dia hanya seorang penggarap yayasan, namun dia berani menantang Istana Kaisar Manusia. Dia pasti gagal. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua pasti akan mati. Beberapa sealer mengangguk setuju. Jika mereka berdua mati, Istana Kaisar Manusia akan menghilang atau memilih penerus baru. Tidak peduli hasilnya, penerus Divine Phoenix Island akan kehilangan perlindungan dari Istana Kaisar Manusia. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk memotong pergelangan tangannya dan berjuang untuk tulang Phoenix Surgawi. Saat ini, yang harus dilakukan para sealer hanyalah menunggu. Iblis Ji bersandar di pelukan Suzimo tanpa bergerak dan tidak bisa memastikan apakah dia sudah mati. Aura Suzimo juga semakin melemah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke pintu masuk misterius Istana Kaisar Manusia dan menyipitkan pandangannya dengan ekspresi tegas, seolah-olah dia tidak akan pernah mengalah atau berkompromi. Lama kemudian, sama seperti Suzimo secara bertahap kehilangan kesadarannya, perubahan terjadi di udara. Mereka berdua mulai naik perlahan, seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu. Dalam sekejap mata, keduanya memasuki Istana Kaisar Manusia dan menghilang. Ada keheningan yang mematikan. Setelah melihat itu, semua orang tercengang dan bahkan lupa untuk bernapas. Bagaimana mungkin? Lama kemudian, Sealer Hollow Monastery bergumam pada dirinya sendiri dengan mata melebar dan ekspresi hilang. Istana Kaisar Manusia benar-benar berkompromi. Sealer Overlord Palace tertawa getir. Karena Istana Kaisar Manusia adalah makhluk hidup, secara alami memiliki maksud dari Kaisar Manusia. Sepanjang sejarah, Kaisar Manusia telah menjadi kaisar terkuat dan tak tertandingi. Karena Istana Kaisar Manusia mewakilinya, bagaimana mungkin istana itu tunduk dan mengalah? Lebih jauh lagi, bagaimana ia bisa melakukannya demi seorang penggarap pendirian Yayasan Belaka? Jika semua orang tidak melihatnya sendiri, tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya.
Apakah itu kasihan, atau ada alasan lain? Tidak ada yang tahu. Pintu masuk istana kaisar manusia ditutup. Bang! Ledakan! Ledakan! Istana kuno bergetar dan debu jatuh tanpa henti saat naik ke udara perlahan, menghilang di balik cakrawala langit. Awan menghilang dan badai petir mereda, menumpahkan sinar matahari yang hangat kemana-mana. Langit cerah sekali lagi. Namun, ada kabut keruh di hati semua Sealer. Bab 460, Penjelmaan Monster Bersejarah. Istana Kaisar Manusia telah lama menghilang. Namun, Paragon yang berhasil bertahan dan Sealers dari Sekte Super melihat ke arahnya untuk waktu yang lama dengan ekspresi yang bertentangan dalam keheningan. Mereka merasakan perasaan represi yang tidak bisa dijelaskan. Pria itu, seharusnya sudah mati, kan? Lama kemudian, Paragon Sekte Biduk Surgawi bertanya dengan ragu-ragu. Pang Yue dari Istana Tuan mengangguk. Dia seharusnya. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, Pang Yue mengulangi dengan keyakinan, dia pasti. Itu benar, dia pasti sudah mati. Dia sudah terluka parah. Kecuali ada beberapa metode surgawi untuk membangkitkan orang mati dan menumbuhkan kembali daging, dia pasti sudah mati. Betul sekali. Istana Kaisar Manusia hanya berisi warisannya, bagaimana mungkin ada sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya? Hampir pada saat yang sama, Paragon yang tersisa menghela napas lega, seolah beban terangkat dari pundak mereka. Mereka semua tampak santai dan tersenyum lembut. Para Sealer yang hadir tanpa ekspresi saat mereka saling bertukar pandang, mereka semua bisa mengetahui kekhawatiran di mata yang lain. Bagi orang tua seperti mereka yang telah hidup selama ratusan tahun, reaksi dan deduksi dari junior mereka terasa lebih seperti kebohongan untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Bahkan mereka tidak yakin apakah penerus Divine Phoenix Island masih hidup. Itu karena tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam istana Kaisar Manusia. Akan baik-baik saja jika penerus Divine Phoenix Island meninggal di istana Kaisar Manusia. Jika dia selamat dan terlahir kembali. Selain semua yang lain, tidak ada satupun dari Paragon yang telah memasuki medan perang kuno kali ini, Hang Qiuyu, Pang Yue, Biksu Jue Chen dan yang lainnya termasuk, yang akan cocok untuk pria itu. Itu karena semua teladan itu akan menakutkan. Tanpa sadar, mereka semua berharap penerus Divine Phoenix Island akan mati alih-alih berharap untuk kelangsungan hidupnya sehingga mereka bisa melawannya sekali lagi. Dalam pertempuran ini, Paragon dari Sekte Abadi, Buddhis dan Iblis dikalahkan dengan sangat buruk sehingga kepercayaan diri mereka hancur. Sealer Clearheart Nuneri bergumam, fakta bahwa mereka mampu menghasilkan teladan seperti itu adalah tanda yang jelas bahwa cahaya pemeliharaan menyinari mereka. Mungkinkah generasi ini menjadi kebangkitan Divine Phoenix Island sekali lagi? Mungkin tidak cocok untuk menyebutnya sebagai teladan lagi. Betul sekali. Mengingat potensi, pembawaan, keberanian, dan metodenya, dia bisa disebut sebagai penjelmaan monster. Bukan hanya itu, dia adalah monster langka yang menjelma sepanjang sejarah. Beberapa Sealer jelas tentang seberapa besar kehebohan yang akan ditimbulkan begitu berita ini menyebar ke daratan Tianhuang. Seluruh dunia kultivasi mungkin tergerak karena ini. Tidak apa-apa. Sealer Hollow Monastery berkata dengan tenang, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia hanya berada di ranah Foundation Establishment. Masa depannya masih belum diketahui. Mengingat fondasi kuat dari sekte kami juga memiliki inkarnasi monster langka. Itu benar. Jika dia bertemu melawan murid-murid warisan sekte kita, dia seharusnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Petik 2. Semua orang mengobrol sebentar sebelum berpisah. Medan perang hanya tersisa seonggok mayat, seolah-olah menceritakan kisah betapa tragisnya pertempuran itu. Sebulan kemudian, kota Suantian, kedatangan berita menyebabkan kegemparan besar. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dan Pure Maiden generasi ini dari Sekte Iblis memasuki istana Kaisar Manusia dan nasib mereka tidak diketahui. Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Itu palsu, kan? Sepanjang sejarah, istana Kaisar Manusia hanya mengizinkan satu orang masuk. Bagaimana mereka berdua bisa masuk bersama-sama? Itu benar sekali. Seorang saudara senior saya menyaksikannya secara pribadi. Dikatakan bahwa mayat di bawah istana Kaisar Manusia dapat membentuk gunung dan ada sungai darah. Lebih dari setengah paragon dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis sudah mati dan beberapa lumpuh di tempat. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah ada Sealer? Para Sealer juga mati. Aku mendengar bahwa pada akhirnya, beberapa Sealer mencoba bergandengan tangan untuk melawan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dan bahkan terbunuh sebagai balasannya. Wow, siapa nama orang itu? Pisau gila. Di sebuah rumah kecil-kecil dengan 2 lantai di dalam sekte eliksir yang, Tang Yu berdiri di depan jendela.
Tangannya berada di belakang punggungnya dan dia sedikit mengernyit saat berpikir keras. Berita tentang Istana Kaisar Manusia memang benar-benar mengejutkan. Namun, yang lebih dia khawatirkan adalah situasi Suzimo. Hal yang paling aneh adalah bahwa meskipun dia mencoba mencari berita dari berbagai sumber, tidak ada yang kembali, seolah-olah Suzimo telah menghilang ke udara tipis karena tidak ada yang melihatnya sama sekali. Di samping, Paman Liang bisa membaca pikiran Tang Yu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Mengingat metode Suzimo, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia pasti bisa melarikan diri hidup-hidup." "Iya," Tang Yu mengangguk. "Saya tidak khawatir tentang dia, tapi saya bingung. Mengingat kepribadiannya, karena dia memilih untuk memperjuangkan warisan Istana Kaisar Manusia, kenapa tidak ada berita sama sekali? Bagi orang-orang tertentu, pesona mereka tidak pernah bisa ditahan. Sejak dia memasuki kota Suantian, Suzimo menyebabkan perubahan yang mengejutkan pada keadaan seluruh tempat. Four Mounted Bandit adalah yang pertama disingkirkan, diikuti oleh Poison Sect. Bahkan sekte super kuat dengan fondasi yang tangguh seperti Istana Kaca dan sekte Bumi Jahat tersapu olehnya. Bagaimana mungkin tidak ada berita tentang seorang kultivator yang begitu agresif dan mendominasi? Paman Liang, ketika saya mendengar bahwa nama monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island disebut Madblade, saya bahkan curiga bahwa dia adalah Suzimo. Tang Yu berkata dengan dingin, keduanya menggunakan pedang dan memiliki pengetahuan tentang manual penenang laut. Selanjutnya, mereka berdua berada di alam darah tsunami dan berada di 7 meridian Yayasan Pendirian. Itu tidak mungkin. Paman Liang menggelengkan kepalanya, meskipun keduanya menggunakan pedang, Suzimo memiliki Blood Quencher tingkat sempurna sementara monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini hanya menggunakan pedang roh tingkat tertinggi. Selain itu, dikatakan bahwa orang ini sangat tinggi dan besar dan merupakan pria kekar dengan penampilan kasar. Keduanya terlalu berbeda dalam hal penampilan. Tang Yu mengangguk. Benar-benar tidak ada cara untuk menjelaskannya, meskipun mereka memiliki kesamaan, perbedaan mereka bahkan lebih. Paman Liang melanjutkan, juga, meskipun Suzimo kuat, dia tidak dalam kondisi di mana dia mampu mengalahkan paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis, apalagi beberapa sealer juga. Saat itu, di reruntuhan eliksir Pool Sekte, Suzimo harus memakan waktu lama sebelum memancing Sealer of Glass Palace sampai mati. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, Suzimo jelas jauh lebih rendah. Namun, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island bertarung melawan beberapa sealer dan bahkan membunuh mereka sebagai balasannya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Tang Yu mengangguk. Tidak peduli apa, saya berharap rekan Daois Su dapat kembali dengan selamat. Di pintu masuk mansion, Su Xiaoning memeluk lututnya dan duduk di tangga batu dengan ekspresi khawatir. Ada binatang iblis hitam pekat di sampingnya. Kilatan dingin berkilauan di antara matanya yang setengah terbuka, roh malamlah yang menjaga Xiaoning. "Hai," sambil mendesah pelan, Xiaoning bergumam, semua pembudidaya di kota sedang mendiskusikan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dan Madblade, tapi masih belum ada kabar tentang saudara. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Menggeram, Night Spirit membuka matanya dan menguap dengan lesu. Xiaoning mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu mengatakan saudara itu baik-baik saja. Bagaimana Anda tahu itu, saudara? Anda telah bersama saya sepanjang waktu dan Anda juga belum menerima berita apapun." Petik 2. Duduk, Night Spirit mengulurkan cakarnya dan memberi isyarat seperti manusia sambil menangis berulang kali. Mata Xiaoning melebar. Sementara orang lain mungkin tidak mengerti, Xiaoning mengerti. Jantungnya berdetak kencang saat dia berseru, "Maksudmu, Madblade adalah..." Night Spirit memberi isyarat dengan tanda tangan diam. Memahami, Xiaoning segera mencengkeram bibir cerinya. Seketika, kekhawatiran di wajahnya menghilang dan dia menyeringai, menyebabkan matanya terlihat seperti bulan sabit dalam sebuah lukisan. Bab 461, Kebangkitan dan Pertumbuhan Kembali Daging. Memeluk Demonesji yang tidak sadarkan diri ke dalam Istana Kaisar Manusia, Suzimo tidak bisa lagi menahan keduanya dan pingsan. Dia terluka terlalu parah dan kehilangan terlalu banyak darah. Daging dan kulitnya terbakar sampai garing dan organ-organnya gagal, dia sudah melampaui kemampuan generasi tubuhnya. Jika dia tidak mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan memiliki vitalitas yang mengejutkan, dia pasti sudah lama mati. Dalam keadaan linglung, Suzimo tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Lama kemudian, dia akhirnya tersadar dari pingsannya. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia berbalik ke sisinya dengan sangat sulit. Iblis Ji yang awalnya berbaring di pelukannya telah menghilang. Bang! Sebelum dia sempat berpikir,
tubuhnya gemetar dan dia jatuh ke tanah yang dingin dan keras dengan sakit kepala yang berdenyut. Suzimo berjuang untuk duduk, ingin mencari iblis Ji. Namun, dia melihat kabut kabur yang mendekatinya dari tidak jauh. Kabut mengepul dan melonjak. Saat akan tiba di hadapannya, kabut abu-abu mengembun menjadi sosok kabur. Meskipun wajah orang itu sudah tua, dia energi dan matanya memiliki pandangan yang bijaksana dan dalam, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Su Zimo tertegun di tempat. Dia tidak membayangkan bahwa akan ada makhluk hidup di dalam istana kuno ini. Istana Kaisar Manusia adalah peninggalan dari zaman kuno dan telah melalui bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di pasir waktu di mana tokoh-tokoh tertinggi dan perkasa yang tak ada habisnya telah dikuburkan. Waktu adalah hal paling menakutkan yang bahkan Kaisar tidak bisa bertahan. Siapa orang tua itu? Apakah dia karakter dari zaman kuno atau dia seorang kultivator yang kemudian memasuki istana Kaisar Manusia tetapi terjebak di sini? Atau mungkin, apakah lelaki tua ini adalah Kaisar Manusia yang legendaris? Su Zimo tidak memiliki energi untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu dan dia juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat dia pingsan. Menatap langit-langit, dia menemukan penglihatannya kabur. Pria tua itu mendekatinya dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Di antara jari-jarinya ada obat mujarab seukuran lengkeng, itu mengeluarkan bau darah yang samar. Untuk beberapa alasan, aura yang dikeluarkan oleh ramuan itu terasa sangat familiar bagi Su Zimo. Pria tua itu membuka mulut Su Zimo dan memasukkan ramuan itu ke dalamnya. Su Zimo tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ramuan itu meleleh di mulutnya, mengirimkan kehangatan pedas ke tenggorokannya. Saat memasuki perutnya, itu bertahan sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang mengerikan. Energi itu terasa seperti gelombang pasang saat melonjak dan meluncur melalui anggota tubuhnya. Kidarah yang intens melesat keluar, membungkus Su Zimo di dalamnya saat aura vitalitas yang sangat kaya dimuntahkan. Satu demi satu, seberkas cahaya pelangi ditembakkan dengan cara surgawi, memberi nutrisi pada setiap bagian dagingnya. Tubuhnya yang awalnya dikalahkan dihidupkan kembali dengan vitalitas. Luka-lukanya sembuh secara internal dan eksternal saat daging hitam arangnya terkelupas. Potongan daging mulai beregenerasi di tulangnya dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Itu adalah pertumbuhan kembali dagingnya. Ini adalah mukjizat yang hampir mirip dengan kebangkitan. Sensasi mati rasa menusuk saraf Su Zimo, hampir membuatnya gila. Ah! Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak panjang. Kekuatan di dalam ramuan itu memelihara tubuhnya yang patah seperti cara embun menyembuhkan tanah tandus. Dagingnya yang kering tumbuh kembali dan air mata di organ tubuhnya tertutup, kembali normal. Vitalitas Su Zimo terus beregenerasi. Dengan bantuan energi itu, kemampuan generasi fisiknya yang kuat terbangun sekali lagi saat ki darahnya merajalela di dalam tubuhnya. Daging bisa terlihat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat di dekat luka di perutnya, terbentuk berkeping-keping sebelum bergabung bersama, hanya meninggalkan bekas luka yang samar. Itu sama untuk luka di dada kirinya. Meskipun tulang selangkanya patah sebelumnya, sekarang sudah menyatu kembali dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, retakan muncul di kulit Su Zimo yang gosong dan korengnya berjatuhan satu demi satu, memperlihatkan kulit sehalus batu giok di bawahnya. Dalam sekejap mata, semua keropengnya telah terlepas tanpa ada bekas luka yang tertinggal saat dia memancarkan gelombang vitalitas yang besar. Semua lukanya telah sembuh. Itu tidak semua perubahan yang dibawa oleh eliksir. Ramuan itu tidak hanya memiliki esensi vitalitas besar, tetapi juga mengandung ki darah yang menakutkan dan energi roh murni. Awalnya, lautan roh di dantian Su Zimo sudah mengering. Saat ini, energi roh memancar tanpa henti, membentuk lautan dengan ombak besar yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ranah kultivasi Su Zimo meningkat dengan cepat dan dia berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian tak lama. Dia bahkan tidak perlu membimbingnya. Lautan roh melonjak dan serangkaian energi roh yang murni dan kaya mendorong ke arah meridian roh ke-8 tubuhnya. Bang! 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 Ada serangkaian ledakan keras dan hampir tidak ada waktu yang terbuang saat momentum membawanya. Dia telah membuka meridian roh ke-8-nya. Sepanjang sejarah, mungkin tidak ada pembudidaya lain yang berhasil membuka meridian roh ke-8 mereka semudah Su Zimo bahkan tanpa perlu mengkonsumsi meridian unlocking elixir. Bahkan setelah membuka meridian roh ke-8-nya, lautan rohnya tidak tenang dan masih mengaum dengan marah. Ranah kultivasinya masih mendaki. Lama kemudian, akhirnya berhenti ketika dia berada di puncak pendirian Yayasan 8 Meridian. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya yakin. Setelah meridian roh ke-8, pasti ada meridian roh ke-9, pendirian Yayasan Ekstrim yang legendaris. Dia masih memiliki meridian unlocking elixir.
Su Zimo berencana untuk mencoba membuka meridian roh kesembilannya setelah stabil di alam kultivasi saat ini sehingga menjadi orang kedua yang mencapai alam pendirian yayasan ekstrim setelah Kaisar Manusia. Pada saat yang sama, ki darah yang mengerikan dalam ramuan itu juga merestrukturisasi tubuh Su Zimo. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara berderak bergema dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya berdering bersama. Ki darahnya naik dan dia dikelilingi oleh ki iblis yang tebal, menyebabkan banyak iblis kuno terbentuk. Cahaya misterius bersinar dari 7 lubangnya, berubah semakin terang. Sesaat kemudian, tubuh Su Zimo bergidik dan 7 lubangnya bersinar terang. Kekuatan ki darahnya meledak dan kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan lubangnya bersinergi satu sama lain, membentuk siklus surgawi utama. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifis clearing. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka lebar dan seberkas cahaya yang merobek malam melesat dengan cara yang berbeda. Bangkit tegak, Su Zimo merasakan ki darahnya bergemuruh seperti tsunami saat cahaya pelangi bersinar dari organ-organnya. Tendon utamanya kuat, tulangnya hidup dan dagingnya tanpa cacat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan bisa melihat kilau misterius menembus mereka. Seolah-olah dia telah mencapai tubuh yang sempurna. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berbeda dan panca inderanya bahkan lebih tajam. Tanpa membuka matanya, dia bisa mendengar suara ikan bermain di kolam di dekatnya saat gambar itu divisualisasikan di benaknya. Lemah sebagai perawan dengan kekuatan ledakan kelinci, tubuhnya bahkan lebih terkoordinasi dengan perpaduan ketangguhan dan fleksibilitas. Dengan setiap gerakan lengannya, dia bisa menghasilkan kekuatan tanpa batas dengan kekuatan yang merajalela. Pada titik kultivasi Anda ini, Anda akan menyempurnakan teknik Anda dan mengembangkan penglihatan dan pendengaran universal. Dengan bantuan persepsi roh, Anda akan dapat menghindari bahaya tanpa melihat atau menciumnya. Baik itu bergerak, duduk, atau berbaring, hatimu akan dapat merasakan dan kamu akan dapat mengalahkan musuhmu dalam jarak 10 kaki dengan tangan kosong. Su Zimo tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang ditinggalkan Dai Yue saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku di sini sekarang." Bab 462, Orang Tua Misterius. Melihat tubuh barunya, Su Zimo menyesali dirinya sendiri saat dia mengalami kekuatan yang melonjak di dalam dirinya. Istana Kaisar Manusia benar-benar objek mitos kuno. Memikirkan bahwa satu ramuan darinya akan memiliki efek yang luar biasa. Petik 2. Pada saat itu, penampilan Su Zimo sudah kembali normal setelah dicuci oleh energi eliksir. Dengan fitur-fiturnya yang elegan, dia mengenakan satu set jubah hijau sekali lagi. Tidak ada orang lain di sekitar selain lelaki tua misterius yang telah menghilang itu. Karena metode penyamarannya kemungkinan besar adalah permainan anak-anak yang akan terlihat langsung di mata lelaki tua itu, Su Zimo tidak berniat melanjutkannya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu sangat luas dan tak terbatas. Daripada istana, sepertinya mereka berada di dunia lain. Udaranya menyegarkan dan semangat Ki lebih kaya, lingkungannya bahkan lebih baik daripada medan perang kuno. Khawatir tentang keselamatan iblis Ji, dia melaju ke depan dengan sayap rohnya. Kehidupan hidup di tanah yang luas itu dan dipenuhi dengan tanaman hijau. Jauh di sana, di sisi danau raksasa, seekor rusa putih sedang minum air. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya dan matanya bergerak dengan semangat. Mengangkat kepalanya, rusa putih itu tidak takut sedikit pun ketika melihat Su Zimo. Telinganya sedikit berkedut, seolah ingin tahu. Su Zimo melesat melintasi permukaan danau. Gedebuk, gedebuk. Ikan merah raksasa melompat keluar dari danau, seolah-olah mereka terkejut. Masing-masing dari mereka panjangnya sekitar 8 kaki dan berbentuk seperti ikan mas dengan sepasang tanduk kecil di kepalanya. Masing-masing dari mereka tampak seperti beratnya beberapa kilogram. Ketika mereka berkedut dan jatuh kembali ke danau, riak terbentuk. Yaitu, tiba-tiba, hati Su Zimo bergejolak ketika dia melihat ikan merah raksasa itu saat dia berseru, "Ikan Henggong." Ikan Henggong memiliki daging yang segar dan sangat berkilau. Mengandung sangat sedikit tulang, mereka memiliki sejumlah besar energi dan itu adalah tonik yang bagus untuk memperkuat tendon dan tulang seseorang saat dikonsumsi. Itu pasti makhluk hidup berdarah murni dari era primordial dan telah lama punah di daratan Tianhuang. Menjerit. Di langit yang jauh, teriakan yang jelas bisa terdengar. Seekor burung raksasa melesat di langit, bagian kiri tubuhnya berwarna hijau dan bagian kanan tubuhnya berwarna merah. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo terkejut dan hampir jatuh dari udara. Itu bukan burung raksasa, itu sepasang burung. Manual kuno di sekte memiliki beberapa kalimat pendek yang menggambarkan seekor burung dari era primordial.
Burung Biing hanya memiliki satu mata dan sayap dan jantan berwarna hijau sedangkan betina berwarna merah. Bersama-sama, pasangan harus terbang bersama-sama. Kembali ketika dia melihat deskripsi itu, Suzimo bahkan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri berpikir bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada jenis burung di dunia yang bisa terbang hanya dengan satu mata dan sayap? Sekarang dia melihatnya sendiri, Suzimo benar-benar mengalami betapa luar biasanya alam semesta. Pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berputar dan melihat rusa putih dengan sayap di samping danau. Melompat, rusa putih melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu datang ke sisi Suzimo dan menundukkan kepalanya, menyentuh lengannya dengan erat sebelum terbang. Bai Ze. Itu adalah binatang mitologis keberuntungan dari era primordial, Bai Ze. Legenda mengatakan bahwa Bai Ze seputih salju dengan sayap dan bisa berbicara dalam bahasa manusia. Ia memahami emosi semua makhluk hidup dan dapat membedakan antara semua makhluk di dunia, baik itu hantu, dewa, atau makhluk hidup lainnya. Ini adalah binatang keberuntungan yang dapat mengubah keberuntungan seseorang menjadi lebih baik. Legenda itu nyata. Suzimo bergumam pelan. Mengambil napas dalam-dalam, dia melayang ke langit dan melihat sekeliling sebelum gemetar tak terkendali. Dia berdiri terpaku di tempat saat kejutan memenuhi matanya. Binatang mitos dan berbeda yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tanah yang luas ini. Ada binatang buas berkaki tiga dengan api di kakinya, seekor ayam ungu dengan mata di bawah sayapnya, seekor tikus seberat 100 kg dan dipenuhi dengan api yang mengamuk, seekor katak emas berkaki tiga dengan sisik. Binatang-binatang itu begitu luar biasa sehingga Suzimo belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Bahkan, dia bahkan curiga jika dia telah membalikkan waktu dan kembali ke era primordial. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang dan tatapannya membeku. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, itu adalah lelaki tua misterius yang memberinya obat mujarab. Tanpa berpikir dua kali, Suzimo tiba di hadapan lelaki tua misterius itu dalam sekejap. Membungkuk dalam-dalam, dia berkata dengan tulus, "Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Saya benar-benar sangat berterima kasih." Pria tua misterius itu hanya mengangguk dan menatap Suzimo dengan mata mengamati. Pada saat itu, Suzimo memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Siapa pria tua di hadapannya? Apa obat mujarab itu? Apakah ini istana kaisar manusia? Mengapa ada begitu banyak binatang yang luar biasa? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu hanya terlintas di benaknya saat dia bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya di mana gadis yang memasuki istana kaisar manusia bersama saya?" Tanpa ekspresi, lelaki tua misterius itu menjawab, "Dia tidak ada di sini." Tidak di sini. Hati Suzimo mengepal saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana dia?" "Kami memasuki istana kaisar manusia bersama-sama. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Apa yang membuatmu cemas?" Pria tua misterius itu memutar matanya dan berkata dengan lembut, "Aku hanya mengatakan bahwa gadis itu tidak berada di kamar batu yang sama denganmu." Kamar batu. Suzimo bingung. Menunjuk kakinya, lelaki tua misterius itu berkata dengan santai, "Dunia tempat kita berada saat ini hanyalah sebuah kamar batu tunggal di istana kaisar manusia." Perlahan-lahan, mulut Suzimo terbuka, dia tercengang dan shock memenuhi matanya. Dunia dengan langit dan bintang ini, memiliki tanah tak terbatas dengan pegunungan, tanaman hijau subur, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya hanya sebuah kamar batu di dalam istana kaisar manusia. Kekuatan macam apa ini? Kalimat berikutnya dari lelaki tua misterius itu memberi Suzimo kejutan yang lebih besar sehingga dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. "Ada miliaran kamar batu seperti itu di istana kaisar manusia," kata lelaki tua misterius itu santai dengan ekspresi tenang. Suzimo, lama kemudian, masih khawatir tentang iblis Ji, dia bertanya, "Bagaimana gadis berbaju merah muda itu?" "Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia akan mengikuti takdirnya sendiri," jawab lelaki tua misterius itu. Suzimo hanya menghela nafas lega setelah mendengar itu. Tiba-tiba, lelaki tua misterius itu mencibir, "Anak muda, kamu benar-benar berani menantang aturan yang ditetapkan oleh tuanku. Jika bukan karena nyonyaku cukup baik untuk berbicara untukmu melihat betapa menyedihkannya gadis itu, dia pasti sudah lama mati." Petik 2. "Tuan, Nyonya." Suzimo mengedipkan mata dan bertanya dengan cara menguji, "Senior, master yang Anda maksud adalah? Bisakah kamu mendapatkan yang lebih bodoh?" Sambil mengerutkan kening, lelaki tua misterius itu memelototi Suzimo dan berkata dengan nada yang dalam, "Karena ini adalah istana kaisar manusia, tuanku pastilah kaisar manusia."
Su Zimo terkejut. Tak perlu dikatakan, Nyonya harus menjadi pendamping Dao Kaisar manusia. Pria tua misterius itu melirik Su Zimo dari sisi matanya dan menilai yang terakhir sambil bergumam, pemuda ini tampak bodoh. Bisakah Tuan membuat penilaian yang salah? Petik 2. Sebenarnya, Su Zimo tidak sepenuhnya disalahkan. Segala sesuatu yang dia lihat dan alami setelah memasuki istana Kaisar manusia jauh di luar imajinasinya. Ada hal-hal yang dia tidak berani percaya bahkan jika dia sudah menebaknya. Lebih jauh lagi, bahkan sekarang, dia tidak jelas tentang identitas lelaki tua di depannya. Bab 463, Warisan. Pernyataan lelaki tua misterius itu mengungkapkan pesan penting lainnya. Kaisar manusia masih hidup. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar di era kuno. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Memikirkan bahwa kaisar yang dipuji sebagai yang terkuat dan paling mendominasi sepanjang sejarah masih hidup. Mungkinkah setelah kultivasi dan terobosan tanpa akhir, makhluk hidup benar-benar dapat memperpanjang umur dan usia mereka dengan alam semesta atau bahkan mencapai alam keabadian yang tidak dapat dihancurkan? Karena kaisar manusia masih hidup, di alam kultivasi apa dia sekarang? Kaisar manusia senior, dia, masih di daratan Tianhuang. Sesaat kemudian, Su Zimo menenangkan diri sebelum bertanya. Tentu saja tidak, pria tua misterius itu mengibaskannya. Tuan juga tidak ada di sini. Anda juga tidak harus bermimpi untuk bertemu dengannya, Anda belum memenuhi syarat. Petik 2. Su Zimo tidak malu mendengar itu dan hanya menerimanya dengan tenang dan tersenyum. Tepat setelah itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Tiba-tiba, dia ingat bahwa sebelum dia pergi, Dai Yue berkata sambil tertawa bahwa dia akan kembali ke dunianya. Apakah itu dunia yang sama dengan kaisar manusia? Karena tidak pernah ada tanda-tanda keabadian yang ditemukan di daratan Tianhuang, apakah itu berarti bahwa setelah mencapai keabadian, para pembudidaya dapat melewati kehampaan dan melakukan perjalanan ke dunia lain? Mungkinkah dunia itu dipenuhi dengan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya seperti Dai Yue dan kaisar manusia? Tempat luas dan semarak macam apa itu? Seketika, pikiran yang tak terhitung memenuhi pikiran Su Zimo dan dia mengembangkan minat kerinduan terhadap dunia asing itu. Sebelum Anda, total 7 orang memasuki istana kaisar manusia dan masing-masing menerima warisan yang berbeda. Warisan yang akan Anda terima berbeda dari milik mereka. Itu bisa dianggap sebagai warisan sejati kaisar manusia. Pada saat itu, lelaki tua misterius itu menatap Su Zimo dalam-dalam sebelum melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyebabkan dua benda melayang di udara. Itu adalah selembar kertas dan segel raksasa. Makalah itu ditulis dengan kata-kata kecil yang tak ada habisnya, Su Zimo hanya menyapu matanya dan merasakannya sedikit tertusuk. Segel raksasa itu berbentuk persegi dan berwarna keemasan. Di atasnya, seekor naga dewa terukir, melingkar di sekelilingnya seperti kehidupan. Segel emas raksasa melayang di udara, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat, seolah-olah itu bisa menghancurkan bintang-bintang dan menekan seluruh dunia. Pria tua misterius itu berkomentar, ini adalah segel naga melingkar. Itu adalah senjata roh bawaan, simpan dengan baik. Senjata roh bawaan. Su Zimo terkejut. Sebelum ini, Su Zimo menyaksikan betapa mengerikan senjata roh bawaan dalam pertempuran di bawah istana kaisar manusia. Lingkaran perak berkilauan yang dibawa Hang Qiuyu menghancurkan senjata roh kelas tertingginya secara instan. Itu juga alasan mengapa Hang Qiuyu berhasil bertahan dengan sedikit kesehatan setelah menerima pukulan Su Zimo. Selanjutnya, penggarap pendirian yayasan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh bawaan. Kekuatan ledakan mengerikan dari senjata roh bawaan hanya bisa dilepaskan di tangan inti emas. Terima kasih, senior. Su Zimo tidak menolak dan mengambil alih segel naga melingkar, menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. Cahaya terang menyinari segel naga melingkar dan Su Zimo tampak seperti sedang memegang matahari yang terik dengan kekuatan yang mengintimidasi. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah dan dia bergidik saat pergelangan tangannya tenggelam. Itu berat. Setelah disuntik dengan energi roh, segel naga melingkar hampir membuat Su Zimo mempermalukan dirinya sendiri karena membebani dirinya. Sekarang Su Zimo telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifice clearing. Fisiknya memiliki kekuatan untuk menekan 8 Meridian Foundation Establishment Cultivators lainnya bahkan tanpa mengambil bentuk iblisnya. Namun, terlepas dari itu, tubuhnya mengalami tekanan dari segel naga melingkar. Pria tua misterius itu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Su Zimo pasti akan mempermalukan dirinya sendiri karena dia tidak siap dan akan tergencet oleh segel naga melingkar. Fakta bahwa pemuda itu bisa tetap berdiri tanpa bergerak telah melebihi harapannya.
Membersihkan energi rohnya, Su Zimo menyimpan segel naga melingkar di tas penyimpanannya. Itu adalah harta yang luar biasa. Senang, tatapan Su Zimo beralih ke halaman sutra di samping dengan penuh harap. Pria tua misterius itu menunjuk ke halaman dan berkomentar dengan acuh tak acuh, ini adalah keterampilan rahasia yang dibuat oleh tuanku di masa lalu. Jika kamu berhasil menguasainya, kamu sudah bisa bertarung melawan Golden Chorus di ranah Foundation Establishment. Faktanya, kamu bahkan bisa menantang fenomena inti emas. Set, ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Perbedaan antara alam kultivasi dibagi menjadi alam kecil dan besar. Misalnya, dalam pendirian yayasan, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir dan disempurnakan adalah alam kecil sedangkan itu adalah alam utama antara pendirian yayasan dan ranah inti emas. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara alam utama. Itu melambangkan seseorang yang membebaskan diri dari pembatasan alam semesta dan memperpanjang rentang hidup mereka, perbedaan kekuatannya bahkan sangat jauh. Tapi saat ini, keterampilan rahasia kaisar manusia dapat memungkinkan Su Zimo untuk menantang kekuatan inti emas bahkan di ranah pendirian yayasan. Pernyataan terakhir lelaki tua misterius itu bahkan lebih mengejutkan. Faktanya, kamu bahkan bisa menantang fenomena inti emas. Setiap pembudidaya tahu bahwa fenomena inti emas adalah seni roh yang ekstrim dan sangat sedikit orang yang bisa mengolahnya. Alasan mengapa banyak teladan pendirian yayasan ingin memasuki medan perang kuno sehingga mereka dapat maju di ranah pendirian yayasan mereka adalah karena mereka ingin dapat mengolah fenomena inti emas terkuat ketika mereka membentuk inti mereka. Tanpa penjelasan lebih lanjut, pernyataan sederhana lelaki tua misterius itu telah mengungkapkan betapa menakutkannya keterampilan rahasia itu. Sambil mendesah pelan, lelaki tua misterius itu melanjutkan, kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan ini sangat ketat dan setelah tuanku menciptakannya, tidak ada orang lain yang berhasil mempelajarinya. Saya harap Anda akan berhasil. Meskipun dia mengatakan itu, jelas bahwa lelaki tua misterius itu tidak memiliki banyak harapan melalui nada suaranya. Su Zimo menerima halaman sutra dan memusatkan perhatiannya. Ada 3 kata emas kecil di tengah baris pertama, manual dragonifikasi kuno. 3 kata sederhana itu menyebabkan tekanan mengerikan yang bergetar. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa tubuhnya memanas, seolah-olah kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam dirinya. Suara lelaki tua misterius itu terdengar sekali lagi, meskipun kamu tidak akan bisa berubah menjadi naga surgawi setelah mencapai penguasaan yang lebih besar dari manual dragonification kuno, kamu akan dapat menyulap hantu naga surgawi yang memiliki kekuatan sejati, kekuatan naga. Manusia itu lemah dan memiliki garis keturunan biasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan naga yang sangat kuat sejak lahir. Jika Anda ingin mengolah manual dragonification kuno, Anda harus mencuri ki darah ras naga. Ramuan yang kamu konsumsi sebelumnya adalah ramuan daging darah yang terbuat dari daging naga muda. Seketika, Su Zimo terlihat sadar. Itulah alasan mengapa dia memiliki rasa keakraban terhadap aura yang dikeluarkan oleh eliksir. Mata Su Zimo berkedip dan dia mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Menurut kata-kata lelaki tua misterius itu, seseorang hanya bisa berhasil mengolah manual dragonification kuno setelah mengkonsumsi ki darah ras naga. Dia berada dalam situasi yang agak unik. Beberapa tahun yang lalu, dia telah mengkonsumsi setengah naga. Meskipun belum terbentuk, bagaimanapun juga itu adalah telur naga surgawi. Hehe, pria tua misterius itu tertawa dingin. Jangan meremehkan fakta bahwa itu adalah naga muda. Anda dapat menerima manfaat yang sangat besar hanya dengan mengkonsumsi ramuan yang terbuat dari daging naga muda. Jika itu adalah naga dewa dewasa, kekuatan setetes darahnya akan cukup untuk menghancurkanmu, apalagi dagingnya. Su Zimo sama sekali tidak meragukan pernyataan itu. Saat itu, setelah dia dan Night Spirit memakan telur naga itu, tubuh mereka hampir habis sampai meledak dan mereka butuh 3 tahun penuh untuk mencernanya sepenuhnya. Bab 464, 2 Harta Karun Terbesar. Kondisi yang diperlukan untuk mengolah manual dragonification kuno sangat ketat dan mendapatkan ki darah dari ras naga hanyalah permulaan. Di antara 7 orang yang memasuki istana kaisar manusia sebelum Anda, ada juga beberapa dari mereka dengan potensi yang sebanding dengan Anda. Namun, mereka hanya sedikit lebih rendah. Petik 2. Pria tua misterius itu berkata dengan sedikit kasihan, tes. Anak Lei itu juga lumayan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat membuka meridian roh ke-9-nya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan besar ini untuk mendapatkan manual dragonification kuno. Pada saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat kata-kata Paman Liang. Legenda mengatakan bahwa rahasia pendirian yayasan ekstrim tersembunyi di dalam istana kaisar manusia.
Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, bolehkah saya bertanya, bagaimana cara membuka meridian roh ke-9 dan berkultivasi ke titik pendirian yayasan ekstrim?" Pendirian yayasan adalah langkah yang sangat penting dalam jalur kultivasi seseorang dan seberapa stabil akar mereka akan menentukan pencapaian masa depan mereka. Orang tua misterius itu menjawab, 9 mewakili yang ekstrim dan jika seseorang ingin membuka meridian roh ke-9 mereka, energi roh mereka harus sangat murni tanpa sedikit pun kenajisan. Saya telah memeriksa melalui energi roh Anda. Ini sangat murni dan itu sangat jarang. Merenung sejenak, Su Zimo berkomentar, "Senior, sampai saat ini kultivasi saya jarang mengkonsumsi ramuan apapun dan bahkan untuk yang saya konsumsi, mereka berada pada tingkat sempurna. Saya pikir itu harus ada hubungannya dengan itu." Petik 2. Terlepas dari eliksir kelas sempurna, setiap kelas eliksir lainnya memiliki kotoran. Konsumsi jangka panjang akan menghasilkan konsolidasi pengotor tersebut. Meskipun mereka tidak akan memiliki dampak yang signifikan pada kekuatan tempur seorang kultivator, itu akan menghalangi kemungkinan mereka membuka meridian roh ke-9 mereka. Eliksir hanya bagian dari persamaan. Pria tua misterius itu menggelengkan kepalanya. Di daratan Tianhuang, ada banyak sekte dan faksi dengan warisan yang kaya dan fondasi yang sangat besar. Tidak jarang bagi mereka untuk memberikan ramuan tingkat sempurna untuk paragon di sekte mereka dengan potensi paling besar. Namun, bahkan saat mengolah dan menyerap ki roh, tidak ada cara untuk menghindari keberadaan ketidakmurnian. Sambil berkultivasi, Su Zimo sedikit mengernyit. Pria tua misterius itu menjelaskan, manusia mengonsumsi makanan yang akan berubah menjadi kotoran saat pencernaan, menciptakan ki dan kotoran yang tidak murni. Oleh karena itu, pada titik kultivasi tertentu, ada pepatah Inedia. Su Zimo mengangguk. Dia pernah mendengar tentang Inedia sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah memasuki alam Naschen Soul dan mengolah esens spirit, para pembudidaya dapat hidup tanpa memakan makanan dan hanya mengambil embun dan esensi alam semesta untuk bertahan hidup, membubung di langit dan mengendarai awan. Bahkan, mereka bahkan bisa menjelajahi dunia dan menjelajahi 4 samudera dan 8 tempat sunyi dengan satu pikiran. Orang tua misterius itu melanjutkan, mirip dengan makanan fana, ki roh pasti akan mengandung ketidakmurnian setelah diserap oleh dantian seseorang. Yaitu, kecuali orang tersebut memiliki harta karun tertinggi yang dapat membantu mereka memurnikan ki roh. Pada saat itu, dia menatap tangan kanan Su Zimo dengan penuh arti. Tiba-tiba, Su Zimo menunjukkan kesadaran bertahap saat dia mengingat bagaimana ki masuk ke tubuhnya saat dia mengolah manual ki condensation-nya. Saat itu, roh ki memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya. Sebelum memasuki istana kaisar manusia, beberapa sealer mengatakan bahwa tangan kanannya adalah tulang Phoenix surgawi. Jika itu benar, itu akan menjelaskan banyak hal. Memasuki tangan kanannya, ki roh akan dimurnikan oleh tulang Phoenix surgawi, membakar semua kotoran dan memungkinkan dia untuk hanya mengambil ki roh paling murni. Saat itu, dia baru saja menguasai ki kondensasi dan mampu melepaskan api roh level 3 dengan tangan kanannya dengan segera. Sekarang dia memikirkannya, itu bukan api roh level 3 yang sebenarnya, dia hanya berhasil memiliki kekuatan dan panas api roh level 3 karena tulang Phoenix surgawi. Tentu saja, dari awal sampai sekarang, Su Zimo tidak pernah melepaskan kekuatan sejati dari tulang Phoenix surgawi. Pada pertempuran di bawah istana kaisar manusia, teror tulang Phoenix surgawi hanya mengungkapkan dirinya untuk sesaat setelah menyerap api sejati inti emas sebelum kembali normal. Pria tua misterius itu berkata dengan sedikit ratapan, tulang Phoenix surgawi ini adalah salah satu dari sedikit harta karun paling langka di daratan Tianhuang. Orang yang mengubah nasibmu dengan menempelkan pergelangan tanganmu dengan tulang Phoenix surgawi ini pasti telah mengerahkan banyak usaha. Petik 2. Pada titik ini, Su Zimo akhirnya yakin bahwa telapak tulang darahnya adalah tulang Phoenix surgawi yang legendaris. Sebelumnya, dia terluka parah setelah membunuh para pembudidaya sekte Joyful di pegunungan Changlang dan tangan kanannya babak belur. Pada saat dia bangun, tangan kanannya sudah baik-baik saja. Dengan kata lain, selama beberapa hari dia pingsan, Dai Yue tidak hanya membantunya menanam akar roh, dia bahkan menyambungkan kembali pergelangan tangannya dengan tulang Phoenix surgawi. Jika kamu pintar, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan tulang Phoenix surgawi itu lagi setelah meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Petik 2. Pria tua misterius itu berkata dengan ekspresi tegas, bahkan tokoh dan leluhur ras manusia yang perkasa akan tergoda untuk bergerak demi tulang Phoenix surgawi. Su Zimo mengangguk. Untungnya, dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya di bawah istana kaisar manusia. Kalau tidak,
dia pasti akan diburu saat memasuki kembali daratan Tianhuang. Bakat seorang pria sering kali membangkitkan keserakahan orang lain. Ada juga persyaratan yang sangat ketat untuk akar roh seseorang jika mereka ingin mencapai ranah pendirian yayasan ekstrim. Mengenai itu, Anda juga tidak memiliki masalah. Setelah jeda singkat, lelaki tua misterius itu menatap Suzimo dalam-dalam sekali lagi. Hanya ada beberapa jenis harta karun paling berharga di daratan Tianhuang. Seseorang benar-benar tidak menyisihkan biaya untuk mencoba membuka jalan Anda ke depan dengan meninggalkan Anda berdua dengan mereka. Petik 2. Ah, Su Zimo terkejut. Sebelum Dai Yue pergi, dia telah meninggalkan 3 hadiah untuknya. Salah satunya adalah akar rohnya dan sekarang, dia tahu bahwa tulang Phoenix surgawi adalah yang lain. Masih ada satu lagi hadiah yang tidak diketahui. Melalui kata-kata lelaki tua misterius itu, sepertinya harta terbesar kedua ada hubungannya dengan akar rohnya. Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa harta terbesar kedua? Bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda, itu tidak ada gunanya bagi Anda karena ranah kultivasi Anda belum ada di sana. Mungkin suatu hari di masa depan, Anda mungkin bisa melihatnya sendiri, pria tua misterius itu menggelengkan kepalanya. Suzimo tidak mendesak, merasa sedikit kecewa. Orang tua misterius itu melanjutkan, manual Dragonification kuno menghabiskan banyak energi roh seseorang dan itu hanya dapat dilepaskan dengan pendirian yayasan ekstrim. Tidak hanya itu, manual Dragonification kuno membutuhkan banyak dari fisik seorang kultivator. Petik 2. Meskipun kamu hanya menyulap hantu naga suci, itu masih memiliki kekuatan naga yang sebenarnya. Sangat menakutkan, itu menimpa semua makhluk hidup. Tubuh biasa tidak akan mampu menahan kekuatan naga dan bahkan sisa binatang purba akan meledak menjadi kabut darah. Karena kamu adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis bersama, fisikmu mengkhawatirkan dan cukup untuk menahan manual dragonifikasi kuno. Suzimo tidak terkejut bahwa lelaki tua misterius itu bisa membaca latar belakangnya seperti buku. Namun, yang mengejutkan Suzimo adalah sikap pria tua misterius itu terhadap masalah tersebut. Jika berbagai sekte besar di daratan Tianhuang mengetahui bahwa dia melakukan keabadian dan kultivasi iblis pada saat yang sama, mereka pasti akan menganggapnya sebagai orang buangan yang tercela dan membunuhnya. Namun, lelaki tua misterius itu acuh tak acuh terhadap masalah ini. Melambaikannya dengan tangannya, lelaki tua misterius itu berkata, masih ada kurang dari setengah tahun lagi. Tetap di sini dan berkultivasi untuk saat ini. Anda tidak perlu memaksakan diri bahkan jika Anda tidak berhasil. Petik 2. Baik, Suzimo mengangguk dan berjalan ke tepi danau tanpa ragu-ragu, duduk untuk melihat-lihat halaman sutra. Setiap kata di sutra memiliki kekuatan misterius. Bahkan dengan mata kuat Suzimo, dia harus beristirahat sesekali. Dia hanya bisa melanjutkan membaca setelah memejamkan mata sejenak. Ketika dia haus, Suzimo akan minum dari danau. Ketika dia lapar, dia akan menangkap ikan henggong untuk dimakan. Selain itu, sisa waktunya dihabiskan untuk mengolah manual Dragonification kuno. Sama seperti itu, 5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, saat mendekati akhir tahun di medan perang kuno, lelaki tua misterius itu muncul dan hendak memberitahu Suzimo yang berada di tepi danau. Tiba-tiba, perubahan terjadi pada aura Suzimo. Kekuatan mengerikan turun di tepi danau, mengejutkan massa.